A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas keimanan kita dan juga memberikan kemudahan kita untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu yang setiap hari Ahad pagi selalu diberikan oleh guru-guru kita. Namun pada pagi hari ini kelihatannya Ustadz Kinkin sakit ya, mudah-mudahan kita doakan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala segeranya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina hawaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki zaman di mana setelah kita lama ya, selama 2 tahun 2019 sampai 2000 hampir awal 2021 telah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengalami zaman di mana tidak terduga-duga tiba-tiba saja datangnya, yaitu pandemi ya. Pada saat itu kita juga bisa memperhatikan ataupun bisa merasakan ya, bahkan anak-anak kami mungkin pada saat zaman kita kecil tidak mengalami itu, tapi kemarin itu luar biasa ya, mencekam, bahkan banyak yang stres gitu ya, kemudian kehilangan pekerjaan, bahkan efeknya sampai sekarang pun masih ada. Kantor-kantor ini masih menggaji setengah, gajiannya itu setengah daripada biasanya, masih tetap ada. Ternyata setelah itu tidak dikembalikan gitu ya, ada. Saya dengar itu beberapa, sehingga menyebabkan stresnya itu nggak berhenti-berhenti ya sampai sekarang ya. Artinya adalah banyak diantaranya efek-efek yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, terutama menguji keimanan kita, itu bisa dengan cara-cara yang seperti itu. Kemudian di sisi lain kita pun memasuki sekarang yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Kemudian juga ada zaman yang disebut dengan society 5.0. Society itu artinya masyarakat 5.0 ini dengan corak dan ciri utamanya adalah adanya ketidakkaruan pada hari ini ya. Revolusi industri 4.0 itu diawali ataupun ciri utamanya adalah kita bisa manfaatkan teknologi informasi seluas-luasnya, namun banyak yang kebablasan juga ya, karena dengan kemajuan teknologi informasi ini akhirnya manusia juga bisa mudah ya melakukan sebuah komunikasi yang dibangun lewat media sosial. Walaupun juga di media sosial itu ada yang positif, tentu juga ada yang negatif ya. Banyak kemarahan-kemarahan timbul diakibatkan oleh media sosial. Bahkan kita pun juga yang menanggapinya juga kadang-kadang terpancing emosi gitu ya, seperti yang terjadi di TV beberapa belakangan ini ya kan. Bagaimana Rocky Gerung dengan Sylvester ya kan, itu ada beberapa kasus yang kita bisa lihat. Jadi ada pemandangan-pemandangan yang tidak indah, yang mestinya itu adalah komunikasi dan teknologi ini bisa membantu kehidupan manusia,
Karena yang namanya kemajuan lingkungan dan teknologi itu tujuan utamanya adalah menjadi sarana bagi kehidupan kita. Dan ini juga sebetulnya doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu salah satunya juga kenikmatan dunia itu diberikannya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati segala bentuk ya sarana kehidupan. Di antaranya HP itu juga satu nikmat sebetulnya, tapi banyak sekali di antaranya terpancing dengan nada-nada negatif yang ada di dalam percakapan maupun media sosial kita. Oleh karena itu banyak di antaranya manusia yang stres ya, sakit hati itu biasa dilakukan pada saat sekarang ini. Dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja ya. Ketika saya mendengar teman-teman di Korea ya, di Korea itu ada jembatan, panjang sekali jembatannya, dan itu indah ya, karena melalui dua kali yang besar gitu di pinggir jalan. Kemudian pada saat melintas itu saya mencoba komentar gitu. Kemudian pemandu dari Korea itu mengatakan begini, itu setiap pekan lebih dari 20 orang bunuh diri di situ. Terus saya tanya kenapa? Karena anak-anak, dan bunuh diri itu bukan orang tua ya, tapi anak-anak muda gitu. Kenapa demikian? Karena di Korea ini banyak lulusan sekolah yang bagus-bagus tapi tidak kepake, tidak bisa untuk bekerja ya, karena orang Korea itu memang punya satu keinginan atau gengsi kerja di pabrik ya. Makanya kalau saya tanya orang Indonesia sekarang yang kerja di pabrik berapa? Sebelum pandemi hanya 15.000, setelah pandemi 45.000 di pabrik-pabrik. Sementara orang Korea pada yang banyak yang stres gitu. Kenapa? Karena dia tidak mau kerja di pabrik, lulusannya IT, lulusannya hebat-hebat, pengennya tuh kerja di kantor. Dan itu tertutup karena sekarang sudah digantikan ya. 68% kerja di kantoran digantikan oleh mesin-mesin cerdas ya, oleh teknologi, sehingga banyak yang akhirnya pecat gitu ya pekerjaannya, lowongan kerja pun sempit. Itulah yang menyebabkan mereka stres, apalagi tidak dibarengi dengan satu nilai-nilai agama yang melekat pada orang-orang Korea. Kalau kita alhamdulillah ya, walaupun pekerjaan banyak yang hilang ya, PHK dan sebagainya kemarin pada saat pandemi, alhamdulillah banyak yang tidak mengalami seperti dampak di negara-negara lain. Karena apa? Karena ada nilai-nilai keagamaan yang melekat pada diri kita, dan juga adanya rasa persatuan yang tadi ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Di antara kita pun saling bekerja sama antara satu dengan yang lain, yang akhirnya kita sesama manusia atau sesama orang-orang beriman ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya ya. Maka unsur agama itu nggak bisa dilepaskan dari solusi dalam memecahkan masalah-masalah, baik masalah bangsa maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan stres ya, sakit hati dan sebagainya. Itu kalau kita kembalikan kepada nilai-nilai agama, insya Allah akan terkendali. Saya pada hari ini karena dadak ya, untung di HP saya ada catatan. Ada bagaimana cara mengatasinya stres ya. Maka di sini ada 3 hal yang membuat hidup tidak stres. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Mas'ud ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ahbirkum biman tuharrama alaihi nar qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullahin layin qarib sahih, yang artinya adalah ini diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. Maukah kalian aku tunjukkan kepada orang yang haram tersentuh api neraka? Ya, jadi Rasulullah
mengabarkan kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan orang-orang yang haram tersentuh api neraka? Tanya Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya, tentu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, haram tersentuh api neraka bagi orang-orang yang hayyin, layyin, qorib, dan syahab. Ya. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu, orang yang tidak tersentuh dengan api neraka itu ada 4. Yang pertama adalah menyifati yang disebut dengan hayyin. Yang keduanya adalah menyifati yang disebut dengan layyin, kemudian juga qorib dan syahab. Ya, yang artinya apa? Layyin itu adalah orang yang tidak gampang marah dan tidak mudah memaki. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa setiap pagi mulut kita dikunci, ya, untuk tidak menyakiti orang lain, tapi justru Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak lagi. Oleh karena itu di subuh hari ini memang banyak orang yang menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum kita berangkat kerja. Maka zikir di pagi hari itu sangat dianjurkan. Bahkan sebelum subuh pun sudah diberikan agar kita melaksanakan tahajud. Ditambah lagi sebelum subuh kita melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, sampai 4 rakaat sholat sebelum subuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala, ya, yang besar bagi orang-orang yang melaksanakan. Oleh karena itu, apa itu hayyin? Yang dimaksud dengan hayyin adalah orang yang tidak gampang marah dan tidak mudah memaki. Ya. Oleh karena itu, seperti apakah ini? Nah, ini kan kadang-kadang kita tidak tidak terasa, ya, mengucapkan hal-hal yang gampang keluar dari mulut kita, padahal isinya itu bisa celaan, bisa memaki dan sebagainya gitu. Oleh karena itu, harapan dari hadis ini kita mempunyai sifat yang disebut dengan hayyin. Ya, orang yang tidak gampang marah, tidak mudah memaki. Ya, kalau tidak bisa memuji, sebaiknya kita jangan memaki. Nah, itu patokannya. Ya. Yang kedua, apa itu layyin? Layyin adalah orang yang lembut dan santun, tidak kasar, tidak semaunya sendiri, tidak galak, tetapi selalu menginginkan kebaikan untuk sesama. Ya, nanti uraiannya di bawah, saya definisinya dulu. Kemudian apa itu qorib? Yaitu pribadi yang akrab dan menyenangkan diajak bicara. Ya. Apa itu syahab? Adalah orang yang tidak suka mempersulit, tidak suka berbelit-belit, tidak suka menyusahkan orang lain, dan gampang akrab. Ya, ini luar biasa. Oleh karena itu, kiat yang harus kita lakukan dalam hal menghindari agar kita tidak terjebak, ya, kepada hal-hal yang menjauhi dari celah-celah tadi, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujud fansujud yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah keluasan dan kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkan, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berilah kamu, maka berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan memiliki pengetahuan beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi berbantah-bantahan di dalam majelis itu tidak diperkenankan. Musyawarah, ya, itu boleh dilakukan, tapi pada saat bermusyawarah itu silakan mengemukakan berbagai macam gagasan dan ide-idenya, namun tidak memaksa, ya. Namun tidak memaksa. Dan pada saat itu memang kalau dalam sistem
musyawarah di Islam itu silakan. Ya, ketika Rasulullah bermusyawarah aja dengan 3 orang, ada Umar, Abu Bakar, Rasulullah, gitu kan? Kemudian tentang tawanan perang, ya. Dan pada saat itu terjadi kemelut yang luar biasa, ya. Kemudian setelah ditanya kepada Abu Bakar, bagaimana menurut pendapatmu tentang tawanan perang ini? Maka kata Abu Bakar, pulangkan saja, ya. Kita minta tebusan yang besar, dan dana yang kita dapatkan itu kita akan gunakan untuk kepentingan perjuangan kita selanjutnya. Tapi Umar bin Khattab tidak, ya. Udah kita bunuh aja tawanan perang itu, ya. Kita tahan aja, jangan dikembalikan, ya. Dan pada saat itu terjadi satu perbedaan, Rasulullah lebih memihak kepada Abu Bakar, gitu ya, gitu. Dan itu sebetulnya menunjukkan tentang masalah surah. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Nurut. Ya udah kalau demikian. Padahal Umar itu galaknya seperti apa, ya, gitu. Tapi waktu itu adalah karena Abu Bakar, karena Rasulullah memihak kepada Abu Bakar. Inilah bedanya. Kalau dalam suatu surah ada ketua majelis surah, kemudian majelis surah itu memberikan pilihan kepada sebelah, ya, maka pemihakan majelis surah itu harus ditaati, gitu ya. Dan tentu saja ketua majelis surah pun pasti akan mempertimbangkan yang disebut dengan maslahat dan mudaratnya. Oleh karena itu, ketika pemimpin memihak kepada sebelah, maka kita pun harus ikut. Dan pada saat itu diterima oleh Umar bin Khattab sebetulnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak boleh menjual tawanan itu dengan harga yang murah dan sebagainya, gitu. Artinya adalah Rasulullah pun mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebijakan yang kurang tepat, ya. Tapi dalam hal surah itu tentu saja adalah yang harus dilakukan memihak kepada yang lebih maslahat dan lebih banyak, itu biasa seperti itu. Namun ini ada teguran. Jadi hal surahnya itu sudah benar, tapi kebutuhan surahnya kelihatannya dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Jadi kita menghargai pendapat, menghargai satu ide dan gagasan orang lain tanpa harus memaksa bahwa kita yang paling benar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah supaya kita juga terhindar dari hal-hal yang tadi yang menyebabkan stres, maka Rasulullah pun bersabda, hendaknya kamu tersenyum setiap memulai perkataan dan sebagainya. Jangan terlihat wajah kita ini marah, walaupun yang diucapkan sebetulnya akan berdampak kemarahan bagi orang lain, tapi tetap tersenyum, ya. Ini adalah yang satu hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Hibban, ya. Kemudian juga ada hadis Rasulullah yang mengatakan jangan marah, ya, la taghdab walakal jannah, ya. Jangan marah, bagimu surga. Kemudian juga yang terbaik untuk bisa mensifati 4 tadi, juga kita suka memberi maaf, ya, kepada orang lain. Alladzina yanfiquna fi syarra fit dara'i wal kadhiminal ghaid wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang memaafkan hartanya baik waktu luang maupun sempit, ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kita ini memang di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, minta maaf itu tidak ditemukan, adanya memberi maaf, gitu ya. Makanya ketika ada berkumpul para sahabat di masjid, tiba-tiba ada orang yang masuk ke masjid, kemudian Rasulullah berkomentar, si fulan itu adalah
nanti akan masuk ke dalam surga gitu ya, gitu. Jadi ini yang dipastikan masuk ke dalam surga. Para sahabat bingung, ini kenapa ya ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja seperti juga pada umumnya jamaah pada saat itu, tapi Rasulullah mengkhususkan ya orang ini akan masuk surga. Kemudian ada sahabat yang penasaran gitu ya, akhirnya diikuti pulang. Setelah namanya diikuti itu juga dia mengatakan bahwa saya akan ikut kamu karena saya lagi kurang ada ini masalah dengan keluarga ya. Akhirnya diizinkan, sahabat itu tidur di rumahnya beberapa hari, kemudian penasaran diamati apa sih yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga dikategorikan orang yang akan masuk surga ya. Tapi setelah dipelajari beberapa hari dia tidak menemukan keistimewaan yang lebih dibanding dirinya maupun sahabat-sahabat lain yang dikenal oleh sahabat tersebut. Akhirnya penasaran ya, kenapa waktu kamu masuk ke masjid Rasulullah mengatakan engkau adalah orang yang akan masuk surga. Makanya saya bertanya, apa sih sebetulnya yang kamu lakukan gitu ya. Dia mengatakan bahwa saya sebelum tidur ya, pada malam hari sebelum tidur saya mengingat-ingat apa yang saya lakukan di hari tersebut. Kemudian apabila ada orang yang menjahili saya, orang yang menyakiti hati saya, orang yang tidak suka kepada saya, orang yang mengganggu saya, semuanya adalah atau yang menjolimi, semuanya saya maafkan. Wah, itu rahasianya sebetulnya ya. Jadi memberikan maaf itu lebih baik daripada minta maaf. Tapi bukan berarti juga minta maaf nggak boleh gitu ya, karena tidak mungkin orang memaafkan sebelum minta maaf. Tapi merahasiakan permintaan maaf itu akan lebih baik, karena ada sahabat yang juga kadang-kadang kita mendoakan juga penting ya, mendoakan para sahabat yang lain. Jadi ada, saya lupa namanya, ada sahabat yang setiap malam itu sholat tahajud, kemudian minimal 40 orang dibayangkan wajahnya, kemudian diam-diam dia mendoakan ya. Sahabat-sahabatnya sebanyak 40 hampir setiap hari ya. Nah inilah orang-orang yang kadang-kadang kebaikan-kebaikan itu nggak mesti diutarakan oleh orang lain, tapi sebetulnya kita juga memberikan doa maupun memaafkan kesalahan-kesalahan orang tersebut ya. Oleh karena itu hal yang bisa kita ambil ya dari keterangan hadis tadi, kita diminta untuk menjauhi yang namanya ketidakteraturan dan saling berebut ya. Baik itu berebut kekuasaan, berebut pengaruh, itu disuruh di sini dihindarkan ya. Jadi kadang-kadang kita ini memiliki ya keterbatasan dalam diri kita, namun terkadang kita tidak juga mau orang lain ya mengambil apa yang kita inginkan, padahal kita sudah tidak punya kesempatan juga sebetulnya ya. Biasanya di kantor-kantor begitu, ada orang yang diangkat ya, tiba-tiba diputuskan ada sebuah tugas gitu ya, ternyata tugas ini diberikan kepada orang lain, maka biasanya orang yang lebih ya memiliki kompetensi itu biasanya langsung ngomong, kenapa enggak saya gitu ya. Padahal yang menyuruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunjibu mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair ya. Di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat kepada siapa yang dikehendaki ya, mengangkat derajat atau menaikkan Anda sebagai pemimpin sesuai dengan kehendak Allah, dan juga mencegah kita terlibat ataupun masuk di dalam tidak masuk di dalam pilihan itu juga Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam konteks ini adalah tentu saja kalau memang kita ya punya keinginan untuk menduduki suatu tempat, walaupun itu ada dalam rangka misalnya ya, saya ini misalnya ada 2 orang, yang satu mencalonkan rektor lah istilahnya ya,
Rektor yang satu mengatakan saya punya program kerja yang luar biasa, tapi yang satunya ini menginginkan saya menginginkan jabatan itu karena di balik itu saya akan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang diambil nomor satu gitu. Maka keputusan itu adalah bukan keputusan dirinya sendiri, tapi keputusan Allah Subhanahu wa taala tadi yang dikatakan dalam surat Al-Imran. Billahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Jadi yang namanya jabatan, kedudukan itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Ya, walaupun kita memaksakan diri memiliki kualitas yang bagus, tapi kalau Allah tidak izinkan ya enggak. Tapi yang paling penting itu sebenarnya dua, diizinkan dan diridhoi. Karena banyak juga yang diizinkan, tapi menurut pandangan manusia kayaknya gak pantas gitu. Ya, kayaknya lebih hebat yang satunya. Ya belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melakukannya dengan cara-cara yang tidak benar, gitu ya. Bisa jadi demikian. Kalaupun misalnya yang satu yang menginginkan nanti ketika saya terpilih saya akan perlihatkan nilai-nilai bisa mantapak di muka bumi ini, tapi Allah tidak mengizinkan. Bisa jadi kemenangan itu tidak diberikan karena kita dianggap belum kuat untuk melaksanakan amanah itu dengan baik. Itu husnul dzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak stres gitu ya. Oleh karena itu jauhi kesemerabutan dan saling berebut. Yang kedua adalah mengalah dan beri kesempatan orang lain yang lebih butuh. Ya, itu. Kemudian jangan ikut melakukan pelanggaran. Kalau kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita, baik itu di kantor dan sebagainya, kelihatannya akan mulus-mulus saja ketika memang harus ada yang disebut dengan pelicin dan sebagainya. Ya, maka sebaiknya kita jangan terpancing. Karena dengan demikian bisa jadi Allah izinkan tapi Allah tidak ridhoi, ada yang langkah-langkah seperti itu. Maka yang terbaik adalah jangan ikut melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Karena sekarang ini ada generasi penerus, ya. Terus saya tanya, generasi penerus itu cirinya apa? Meneruskan yang telah lalu, gitu kan? Lah, kalau yang telah lalunya korupsi, terus meneruskan juga. Maka di dalam Islam itu ada diinginkan adanya suatu perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Ya, oleh karena itu jangan terpancing dengan adanya kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Kita pun harus mempunyai sikap istiqomah dalam hal ini. Maaf, biasa semua agak perlu jadi harus banyak minum. Berikutnya adalah berusaha tetap sabar, tersenyum, ya, memaafkan. Itu harus disifati oleh kita semua. Nah, ini yang kiat-kiat kalau kita ingin utuh persaudaraannya di antara kita. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum, itu adalah kuncinya itu, ya. Berusaha tetap sabar, tersenyum, suka memaafkan walaupun sebetulnya kita tidak suka kepada seseorang tersebut. Inilah minimal yang harus bisa dilakukan persaudaraan di antara satu dengan yang lain. Namun yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu artinya adalah mendahulukan, ya, kepentingan sahabat daripada dirinya sendiri, ya. Jadi mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Itulah sifat mengalah, tapi dalam artian karena ingin tidak orang yang dihadapi oleh kita ini kecewa. Nah, itu kiat-kiat dalam melakukan pergaulan sebagaimana Rasulullah SAW pesankan kepada kita. Oleh karena itu sifat yang tadi, ya, hayyin, tidak mudah marah. Ini kalau ada, saya semuanya lengkap nih, punya temen yang namanya semuanya ada di sini. Pertama hayyin, ya, ada dosen saya, dosen muda yang namanya hayyin, dan emang luar biasa, ya, tersenyum terus gitu, tidak mudah marah, bahkan kadang-kadang menawari
apa yang bisa saya bantu Pak, gitu. Ini luar biasa. Termasuk saya meraih guru besar itu dibantu oleh Haji ini, ya luar biasa dia. Puasa-puasa mau mengerjakan data ya yang luar biasa, yang banyak dibutuhkan, tapi tetap tersenyum, tidak terlihat capek. Ini namanya Haid. Oleh karena itu nama ini sebetulnya doa ya. Jadi kalau kita ngasih nama tuh anak ya semuanya doa. Jadi dia mungkin orang tuanya dulu menamakan Hayin ya, walaupun nggak dapatnya dari kamus gitu ya, tapi sebetulnya adalah keinginannya adalah berdoa, tidak mudah marah ya. Orang-orang Jawa itu juga banyak ya, bukan berarti harus bahasa Arab nama doa itu ya. Orang Jawa kan juga ada sering ngasih nama itu, misalnya Paiman ya, lahirnya Paing ya, dan berharap menjadi orang yang beriman sehingga dinamanya Paiman. Itu doa juga gitu. Bukan berarti harus bahasa Arab ya, tergantung kita memberikan nama pada anak-anak kita ya. Oleh karena itu nama-nama ini nama baik ya. Yang kedua adalah sifat yang harus dimiliki oleh kita selain lain tadi adalah lain ya, lemah lembut dan santun. Ada juga di pramuka sahabat-sahabat namanya lain, itu luar biasa, nggak pernah kepancing marah, gampang bergaul gitu ya, dan sebagainya. Santun kepada orang tua, menghormati kepada yang muda, merangkul ya gitu. Dan juga tanpa perhitungan, kalau ditugaskan oleh pimpinan menggantikan dan juga mengisi, itu selalu dia pergi dengan tanpa harus bertanya berapa ongkos yang diberikan dan berapa SPPD yang disiapkan gitu. Kita berangkat aja, bahkan kadang-kadang mengeluarkan duit sendiri terlebih dahulu. Ini betul-betul nih ya, saya kenal namanya layan, itu luar biasa, tinggalnya di Bekasi. Kemudian karib, pribadi yang akrab, menyenangkan. Jadi kita selalu kalau ada dalam ayat, tapi saya nggak lupa ayatnya ya, itu kita ini jadilah lebah gitu ya. Lebah itu kalau dia akan menempati sebuah pohon atau tumbuhan, dia akan milih tumbuhan yang baik ya, yang wangi baunya, makanya dia senangnya itu bunga. Jadi si lebah ini datang ke bunga. Pada saat dia juga pindah ke bunga yang lain, mengadakan penyerbukan silang. Ya, ini luar biasa gitu. Ya, yang namanya lebah ini. Kemudian apa yang dikeluarkan dari lebah itu semua punya manfaat. Ya, cairannya, kemudian juga bisa menghasilkan madu dan sebagainya. Bahkan sekarang ada yang istilahnya propolis, liurnya saja itu jadi obat. Itulah lebah. Tapi jangan macam-macam ya. Kalau dia juga nanti sudah memuncak kemarahannya, maka bisa menyakiti juga gitu ya. Tapi apa yang dilakukan, kebaikan-kebaikan itu lebih banyak daripada manfaatnya, lebih banyak daripada mudaratnya. Itulah lebah. Jadi sebaiknya kita ini kalau nempel di suatu tempat, ya kita akan mempunyai kontribusi yang baik, bukan sebaliknya gitu ya. Gitu. Kemudian kita berpindah ke tempat lain pun, ya gitu disukai oleh orang, memberikan kebaikan-kebaikan. Kemudian apa yang kita idenya, gagasannya itu juga baik gitu ya. Mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan satu ide-ide yang kreatif, yang akhirnya itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi madu itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang luar biasa. Saya nggak tahu, kemarin saya ketemu, dia cerita bahwa ada orang tuanya sakit ya, salah satunya adalah diabetes. Itu udah lupa banyak itu di kakinya, terus tiba-tiba katanya datang ke dokter, disarankan bisa disembuhkan dengan, saya bukan iklan ya, madu Nusantara gitu. Dia kaget, masa sih bukan madu Nusantara, ada di supermarket gitu ya, bukan hanya di apotek. Kemudian beli, ternyata begitu diolesi madu Nusantara katanya kering ya gitu. Jadi artinya madu ini luar biasa ya. Ternyata hasil dari lebah itu bisa memecahkan permasalahan
termasuk juga bermanfaat bagi manusia. Itulah yang namanya lebah, ya. Oleh karena itu suratnya juga khusus surat An-Nahl namanya. Kemudian qorib, ibadah yang akrab, menyenangkan, ini juga harus diupayakan. Dan sekarang ini gejala-gejala pemuda yang sekarang kita hadapi ini banyak yang tidak mencerminkan apa yang disebutkan pribadi yang akrab dan menyenangkan ini, ya. Dan kalau kita lihat misalnya, nggak usah jauh-jauh ya, dalam berkendaraan saja kesenggol dikit aja bahasanya luar biasa, ya. Kemudian kesinggung dengan temennya itu juga luar biasa. Anak-anak kita sekarang temperamennya lebih tinggi. Oleh karena itu pendidikan ini merupakan bagian terpenting ya untuk membentuk yang namanya karakter. Kemudian yang terakhir, sahal, suka mempersulit, tidak berbelit-belit, itu juga bagian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka usahakan juga untuk menghindari seluruh apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita senantiasa memberikan ya hati kita itu untuk senantiasa dinaungi dengan nilai-nilai agama, ya. Yang bisa mendidik kita, yang bisa membimbing kita adalah nilai-nilai agama, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita berdiri, duduk dan berbaring, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang kita inginkan. Jadi kita ini bisa oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga rumah tangganya, karena di antara kita harmonis, ya. Menghindar segala bentuk yang tadi harus hindari. Tidak suka, selalu tersenyum dan sebagainya itu dikedepankan, ya. Harmonisasi keluarga. Kemudian juga kita menginginkan agar anak-anak kita pun juga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah ayat yang terakhir ya dalam surat Al-A'raf, wadhkuru rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil 'udhu wal asal wala takum minal ghafilin, yang artinya adalah ingatlah Allah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut di waktu pagi dan petang, ya. Jadi mengingat Allah itu adalah berzikir. Jadi zikir kita itu harus dibarengi dengan rasa rendah hati, ya, dan takut. Sehingga banyak orang yang kadang-kadang kalau kita berdoa atau berzikir kepada Allah ini sampai meneteskan air mata, karena dia membayangkan kalau Allah tidak memberikan apa yang diharapkan itu, maka seperti apa saya jadinya, mungkin begitu ya. Sehingga dia juga sedih membayangkan seandainya bantuan Allah tidak datang, sehingga kadang-kadang sampai menumpahkan ya dengan rasa takutnya itu adalah air mata dan sebagainya. Dan itu diharapkan kita bisa berdoa pagi dan petang, ya, dengan tidak mengeraskan suara. Jadi berdoa yang baik itu tidak mengeraskan suara. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lengah, tidak peduli kepada orang lain, ya. Jadi ini kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Selain memang kita berusaha untuk menjadi 4 sifat yang kita miliki, hayyin, layyin, qorib, dan sahal, kita pun juga dianjurkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya kemudahan-kemudahan juga bisa bisa dilakukan, maka Allah pun juga menganjurkan kita untuk menghafalkan sebuah doa, ya. Allahumma la sahlan ila ma ja'alta sahlan wa anta taj'alul hajna ida sita sahlan. Allahumma sahlan ma jama'tahu sahlan wa anta ta'alul hajna ida sita sahlan, yaitu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya senantiasa Allah jaga kita, ya, yang artinya adalah ya Allah Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkau
kehendaki, yang engkau buat mudah, dan engkau menjadikan kesedihan dan setiap kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Oleh karena itu kita jadi manusia jangan juga sombong untuk menghindarkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara berdoa, ya. Jadi ini barangkali Bapak Ibu satu pendekatan kita bagaimana untuk mengutuhkan diri kita bergaul sesama dan juga terhindar dari tidak stres dan tidak sakit hati, ya. Karena ini ada rotan akar pun berguna. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.